Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat melanjutkan perkuliahan online dalam mata kuliah manajemen gizi institusi. Baik, untuk materi yang pertama di sini kita membahas tentang ruang lingkup manajemen penyelenggaraan makanan dengan benar sesuai tipe institusi atau industri penyelenggaraan makanan. Baik, di sini kita akan melihat sejarah singkat penyelenggaraan makanan. Industri penyelenggaraan makanan kelompok sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Contoh adalah dalam pembuatan bangunan yang memperkerjakan ribuan orang, seperti kuil, candi, atau benteng untuk melindungi negara. Diperlukan orang-orang atau kelompok yang bertugas menyediakan makanan bagi mereka demi kelancaran pekerjaan. Jadi, sejarah singkat penyelenggaraan makanan ini sudah ada sejak zaman dahulu ya, sampai sekarang. Jadi sangat penting dalam penyelenggaraan makanan, baik pun dalam bentuk orang atau kelompok dalam bentuk kecil ataupun besar. Jadi sudah ada sejarahnya sejak zaman dulu. Nah, selanjutnya kita melihat definisi sistem. Suatu bagian yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan sistem manajemen penyelenggaraan makanan yaitu organisasi model terbuka dalam suatu sistem yang meliputi input, proses, output, serta komponen lainnya, yaitu ada kontrol, umpan balik, dan dokumentasi yang merupakan bagian integral dari sistem. Nah, integral di sini yaitu mengenai keseluruhannya, yang meliputi seluruh bagian yang diperlukan untuk menjadi lengkap. Jadi keseluruhan ya, maksud dari integral. Baik, kita akan bahas satu persatu. Di sini ada penyelenggaraan makanan institusi. Suatu rangkaian kegiatan yang kompleks terdiri dari berbagai komponen seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, dana, proses kegiatan penyelenggaraan makanan, serta peraturan-peraturan dan prosedur. Nah, di sini bisa lihat ada food service system model dari transformasi, terus kontrol, ada input, output, memori, dan feedback. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada input. Di sini SDM-nya, sumber daya manusia, terampil dan memiliki kompetensi yang diperlukan. Jadi harus terampil ya, serta memiliki kompetensi. Kemudian ada dari segi material, bahan makanan yang sesuai dengan spesifikasi dan material lain yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan makanan. Kemudian ada sarana fisik dan fasilitas. Peralatan dan fasilitas yang ada termasuk sumber daya yang diperlukan agar sistem ini dapat berjalan. Nah, ketika peralatan dan fasilitas ini tidak mendukung, maka itu akan menjadi satu hambatan. Kemudian ada operasional meliputi dana, waktu, dan informasi. Baik, selanjutnya ada proses. Elemen dalam transformasi digambarkan sebagai kegiatan subsistem, penyelenggaraan makanan, fungsi manajemen, dan linking proses yang digunakan dalam merubah input menjadi output. Linking proses digunakan untuk menyatukan suatu sistem. Kemudian, pembelian bahan makanan diproses, diolah sehingga menghasilkan suatu makanan yang aman dan siap disajikan kepada konsumen. Itu dari segi prosesnya. Selanjutnya kita masuk pada output. Output di sini hasil atau produk serta layanan hasil perubahan dari sistem input serta bagaimana tujuan penyelenggaraan makanan dapat tercapai. Yang paling utama dalam output adalah makanannya harus aman dikonsumsi secara kuantitas dan kualitas. Kepuasan konsumen, kepuasan karyawan, dan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu ya, jadi itu output utama yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan makanan. Selanjutnya ada kontrol, di mana kontrol ini adalah pengendalian dalam sistem, yaitu tujuan organisasi, kebijakan, SOP. SOP di sini standar operasional prosedur, ini memiliki kekuatan sebagai petunjuk ya. Kemudian ada standar menu,
sistem kontrak, serta peraturan atau regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada dokumentasi, di mana dokumentasi di sini yaitu ada anggaran biaya atau unit cost, personel, dan perkiraan kebutuhan yang akan datang. Personel di sini yaitu seperti pegawai ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ketika kita memerlukan memory record atau dokumentasinya. Apa saja yang diperlukan dalam penyelenggaraan makanan. Selanjutnya ada feedback. Seperti apa sih? Informasi tentang bagaimana kegiatan operasional berjalan dengan baik atau gagal, atau bagaimana memodifikasi, apakah sebaiknya dirubah untuk memperbaikinya. Apakah bisa kita modifikasi atau kita rubah jika sesuatu tersebut mengalami kegagalan atau tidak berjalan dengan rencana atau sesuai prosedurnya. Kemudian feedback berupa survei kepuasan konsumen, daya terima makanan, dan sisa makanan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan di awal. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.